Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Esli Ervinisi Adha, biasa dipanggil Esli. Sekarang sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Jadi dalam rangka memperingati World Veterinary Day atau Hari Kedokteran Hewan Sedunia, aku akan membahas tentang isu menarik penggunaan plastik yang nantinya akan berdampak pada kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. So, jangan di-swipe dan terus tonton video ini. Sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan, kami selalu diajarkan tentang behavior normal hewan, penyakit, pengobatannya, serta meningkatkan kualitas kesehatan manusia melalui kesehatan hewan. Kesehatan hewan perlu diperhatikan guys, dan peran dokter hewan yaitu meningkatkan produktivitas hewan itu sendiri, kemudian yang kedua menurunkan angka kejadian penyakit, yang ketiga meningkatkan perekonomian negara, dan yang keempat mensejahterakan masyarakat karena tidak ada isu zoonosis lagi. Jadi dari kegiatan perkuliahan itulah dan pemahaman-pemahaman yang diberikan, aku memiliki rasa empati, peduli, dan rasa sayang yang lebih terhadap hewan. Pasti bukan aku aja yang ngerasain, teman-teman di sini juga ngerasain kalau hewan itu menderita atau mengalami kesakitan, kalian akan merasa sedih bukan? Jadi that's why kenapa aku mengangkat isu penggunaan plastik ini. Kalau ngomongin tentang plastik tuh pasti nggak akan ada habisnya ya guys, karena tiap hari kita selalu hidup bersama plastik. But anyways, kali ini aku akan lebih fokus membahas tentang kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Jadi aku akan menjabarkan beberapa fakta menarik seputar isu itu. Jadi stay tune ya. Ke fakta yang pertama. Menurut sumber National Geographic, penggunaan limbah plastik di dunia saat ini mencapai angka 17 miliar per tahun dan akan diprediksi mencapai angka 4 kali lebih lipatnya pada tahun 2050. Wow, that's a fantastic number, right? Pasti gak kebayang gimana nanti bumi akan tertutup oleh semua limbah-limbah plastik itu. Wow. Kemudian fakta yang kedua, banyak sekali hewan yang menelan plastik. Contohnya seperti sebesar 90% anak burung laut bisa menelan plastik karena diberi induknya makanan plastik yang terlihat mencolok secara visualisasi di lautan. Kemudian yang kedua, sebesar 83% penyu di North Atlantic menelan plastik. Ada kan video yang penyu tersumbat oleh sedotan sekali pakai. Kalau kalian jadi dia, kalian kayak gimana perasaan? No, ese es shampoo. Vamos a ver ahora. Oh man, show me please. I want to. Kemudian selanjutnya ada baby fish atau ikan-ikan laut yang sudah menelan plastik bahkan sejak beberapa minggu kelahirannya. Kemudian selanjutnya ada di Pulau Bangka ditunjukkan oleh foto timbunan plastik yang banyak, dan itu hanya sebagian kecil dari 1,3 juta ton total sampah yang berada di perairan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada sapi di India yang ditemukan 80 kg sampah plastik di perutnya setelah dibedah oleh dokter hewan di India. Kemudian berdasarkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 11 Maret, pada tahun 2015 ditemukan bahwa sapi-sapi yang memakan sampah memiliki kadar timbal yang lebih tinggi dari ambang batas normal, dan itu ditemukan pada dagingnya yang akan berbahaya bagi kita sebagai manusia yang mengkonsumsinya. Terakhir yaitu manusia dapat mengonsumsi 70.000 partikel nanoplastik per tahunnya. Ini dikarenakan nanoplastik memiliki ukuran sebesar bakteri ataupun lebih kecil yang akan dikonsumsi oleh ikan maupun hewan-hewan laut. Sehingga ketika kita makan, itu akan berbahaya sekali bagi tubuh kita. Plastik juga mengandung 93% polimer dan 7%-nya bahan kimia aditif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Itu menyebabkan karsinogen atau menyebabkan kanker, kemudian penuaan dini, serta penyakit ganas lainnya. Ya, itu tadi fakta menarik sekaligus memprihatinkan. Tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan kok guys. Yang pertama nih, kita bisa menggunakan tas alternatif lain ketika berbelanja, jadi nggak usah plastik-plastikan tuh. Kemudian kita bisa menggunakan sedotan yang dapat digunakan berkali-kali, jadi bukan yang plastik itu ya. Kemudian ketiga, kita menjaga keseimbangan ekosistem guys. Jadi jangan buang sampah sembarangan, kemudian terus jaga keseimbangan dan terpeliharanya terumbu karang, kemudian kehidupan laut seperti itu. Oke, terima kasih telah nonton videoku. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dalam